Sing dalane mah aku tok, sing kondisine ya. Apa? Ternyata wewe gombel alien, alien matamu. Hai Sobat Film dimanapun kalian berada dan apa kabarnya, semoga selalu sehat dan tambah banyak rezekinya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor komedi yang berjudul Sekawan Limo. Film ini kurang lebih menceritakan tentang para pendaki yang tersesat di Gunung Madiopuro. Hal itu dikarenakan mereka telah melanggar mitos yang diyakini oleh masyarakat setempat. Nah, daripada penasaran dan tidak banyak spoiler di awal, mending kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan ini dia film Sekawan Limo. Karena ternyata film yang eksen judulnya Sekawan Limo. Kita lah di 5, 4, 3, 2. Ya, film diawali dengan seorang anak muda bernama Bagas, di mana Bagas ini diundang dalam podcast untuk menceritakan kisah horornya dalam perjalanannya mendaki Gunung Madiopuro. Dan singkat cerita, Bagas menceritakanlah perjalanan dia ketika mendaki gunung tersebut. Ya, yang di flash disk saja tak kasih ya. Siap. Oke. Oh iya gunungnya. Ya, ini suka Jakarta. Jadi misalnya ngomong bahasa Jawa itu ya gak lancar. Tapi misalnya dijak ngomong ngerti. Di awal cerita, Bagas memberanikan diri untuk mendaki gunung yang pertama kalinya atau pemula demi bisa menemani seorang perempuan yang juga teman sekampus bernama Leni. Tibalah mereka di pos pendaftaran. Si penjaga pos memberitahukan bahwa ada larangan untuk mendaki gunung Madiopuro. Salah satunya yaitu pendaki tidak boleh menoleh ke belakang dan juga para pendaki tidak boleh berjumlah ganjil. Saat akan memulai mendaki, mereka pun bertemu dengan seorang pria bernama Diki. Ternyata dia memiliki niat yang sama, yaitu mendaki sampai puncak Gunung Madiopuro. Diki menawari diri untuk menjadi pemimpin, karena dia sering mendaki gunung tersebut. Bagas dan Leni sebenarnya tidak keberatan, tetapi jika Diki gabung, mereka jadi berjumlah 3 orang. Dan itu adalah larangan di sini, tidak boleh berjumlah ganjil. Isi mas. Tidak lama kemudian datang lagi lelaki bernama Juna, di mana si Juna ini ternyata juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendaki sampai puncak gunung. Tapi bedanya dia bercerita kalau dia ketinggalan teman-teman rombongannya, dan dia berharap nanti di atas puncak gunung bisa bertemu dengan teman-temannya tersebut. Mereka berempat lalu bergegas bersama-sama untuk menuju puncak gunung. Nah, untuk sampai ke puncak, mereka harus melewati 3 pos. Ya, berjalanlah mereka ini sambil ngobrol-ngobrol. Saat ada di pertigaan, si Diki mengarahkan ke jalan benar yang katanya semakin dekat untuk mencapai puncak gunung. Dia juga mengatakan ketika di perjalanan nanti mereka punya kesempatan untuk melihat sunrise dan juga sunset. Tapi setelah beberapa menit berjalan, mereka pun merasakan keanehan mulai terjadi. Mereka tidak bisa menemukan pos 1. Padahal jarak pos pendaftaran sama pos 1 itu jaraknya 1 jam lebih. Tapi mereka tidak menemukan pos 1. Dikarenakan mereka malah masuk jalan di luar trek. Tak hanya itu, mereka pun mendapat gangguan. Ya, akhirnya mereka mendirikan tenda karena hari sudah mulai gelap dan juga menghemat energi. Di saat mereka sedang mencari kayu bakar tanpa sengaja, si Diki melihat sosok yang sedang duduk di atas batu besar yang tak jauh dari tenda mereka. Tapi seketika sosok itu menghilang. Pada awalnya mereka mengira sosok itu adalah Dedemit, namun Juna memberanikan diri untuk melihat. Ternyata dia adalah manusia sungguhan. Ya, ternyata dia seorang lelaki yang bernama Andrew. Dia tadi memang sempat duduk di atas batu besar itu, tetapi tak lama dia pingsan. Ternyata Andrew mendaki gunung ini sendirian sambil membawa gitar. Nah, merasa dia masih bernapas, akhirnya Andrew dirawat oleh mereka dan memutuskan untuk membawa Andrew ke kelompok mereka. Namun akhirnya jumlah dari mereka pun menjadi ganjil, yaitu 5 orang. Ya, Shin pun berpindah ke Leni yang sedang membayangkan kebersamaan Leni dan ibunya. Rupanya inilah tujuan Leni ingin mendaki gunung. Dia sangat terpukul karena telah kehilangan sang ibu tercinta akibat sebuah kecelakaan yang membuat ibunya meninggal. Dia meluapkan semua kesedihannya dengan cara mendaki gunung.
Di luar tenda, Bagas bercerita kalau dirinya sebenarnya menaruh rasa kepada Leni. Cuman dia belum siap mengungkapkan perasaannya. Diki dan Juna pun menyarankan Bagas agar segera jujur kepada Leni. Sementara Andrew bermimpi tentang pacarnya, di mana ia merasa bersalah karena telah membuat pacarnya hamil. Karena inilah Andrew mendaki gunung sendirian. Sebelumnya dia punya keinginan untuk menggugurkan anak itu, namun sang pacar tidak menyetujuinya. Yang hal tersebut membuat Andrew frustasi. Ya, singkat cerita, subuh pun tiba. Mereka akan melanjutkan pendakian. Perjalanan mereka sengaja lebih awal karena mereka ingin melihat indahnya sunrise. Namun alih-alih mendapatkan sunrise, di perjalanan mereka mendapat gangguan banyak hantu-hantu yang mulai menghantui mereka dari kemarin. Dan mereka pun mengingatkan apapun yang terjadi, jangan menoleh ke arah belakang. Di pagi harinya Leni mulai berpikir bahwa si Diki ini tidak bisa dipercaya jadi pemimpin. Dikarenakan Leni kecewa semua yang diceritakan Diki itu omong kosong. Di sini pun terungkap bahwa hantu yang menghantui si Diki ini adalah debt collector yang sudah mati. Hantu itu selalu mengejar Diki untuk menagih hutangnya. Aku kurang rampung. Bayar hutangmu. Bayar. Aku harus mati kena gerendol. Ini bener gak sih jalannya? Kemarin sunset nggak dapat. Tak lama kemudian, ada dua gadis centil yang sedang turun gunung. Mereka pun melihat dan langsung menanyakan perjalanan ke pos 2. Tak lama sampailah mereka di pos 2. Di sana mereka pun menemukan warung bakso dan memutuskan untuk menepi sejenak sambil jajan bakso. Di sana tukang bakso pun curiga, pasti ada hantu yang mengikuti perjalanan Bagas dan kawan-kawan sehingga banyak keganjilan terjadi. Kemudian si tukang bakso selalu ketakutan ketika melihat Juna. Keanehan lainnya, saat Andrew ingin membayar, seketika uangnya menjadi daun. Saat itulah Bagas berpikir bahwa salah satu dari mereka kemungkinan adalah hantu. Bukan. Sangat kajani. Scene kemudian berpindah ke Bagas dan Andrew yang sedang mengisi air botolnya. Datanglah dua remaja pendaki yang meminjam korek ke Bagas. Di sini dua remaja itu memberitahu jangan mendaki gunung sekarang karena entar malam adalah malam satu suro, di mana mitos malam satu suro tidak boleh berpergian jauh. Seketika Bagas pun jadi kepikiran apakah mau lanjut atau enggak. Namun yang lainnya tidak mau mendengarkan perkataan dua orang itu. Mereka pun kekeh ingin tetap mendaki ke puncak gunung. Aku ke kamu jalan. Supaya enak nanti kamu itu. Ya, tidak kerasa hari sudah siang. Leni dan Bagas mendapatkan gangguan dari hantu sampai Leni hampir mau terjatuh ke jurang karena mendengar suara yang memanggilnya. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan sampailah mereka di pos 3. Puncak gunung juga tak jauh dari sana. Di sana juga Bagas dan Leni melihat keanehan lagi, yang mana mereka melihat Diki sedang membaca mantra dan menemukan jimat yang ada di saku jaket Diki. Enggak. Merasa ada yang tak beres, di sana Leni memutuskan untuk berjalan sendirian. Bagas juga mengikuti Leni. Nah, akhirnya mereka sampai juga di puncak gunung Madiopuro. Tapi ada yang janggal. Tiba-tiba Bagas melihat Leni berjalan ke sisi tebing, yang ternyata Leni punya niat bundir. Tapi untungnya Bagas berhasil menangkap Leni. Bagas bertanya, sebenarnya tujuan kamu apa sih ke gunung ini? Dijawab Leni, ternyata dia ingin menyusul mamanya yang sudah meninggal dunia. Len, bahaya Len. Di saat itu juga Diki, Juna, dan Andrew datang yang langsung ajak berfoto mengabadikan momen langka ini. Namun Leni yang sudah curiga kepada Diki dari tadi, ia pun marah-marah ke Diki lantaran Diki tidak cocok jadi pemimpin. Ditambah lagi, Diki penakut dan pembohong. Disitulah Leni dan Bagas memisahkan diri dari mereka, sampailah di satu tempat.
Mereka berdua pun duduk santai sambil bercerita tentang mereka berdua ketika masih di panti asuhan, sampai Leni bisa tersenyum kembali dan bersandar di pundaknya Bagas. Karena hari mulai gelap, Bagas dan Leni segera turun. Akan tetapi, di sana Leni malah ditampaki sosok pocong yang langsung lari ketakutan. Nasib sama dialami teman-temannya. Ketika sedang turun gunung, mereka diganggu hantu-hantu. Mulai dari Andrew yang diganggu kuntilanak, Diki diganggu hantu debt collector, dan Juna diganggu sosok genderuwo. Ler, cok guyon. Ah, ini cah lanang. Nang, dit, lunas maputa mana? Mereka semua ketakutan, sampailah mereka lari dan berhenti di satu titik dan bisa berkumpul kembali. Juna menyarankan mereka untuk ngecamp, tapi Bagas menolak, ingin tetap turun waktu itu juga, karena Bagas keinget omongan neneknya yang katanya tidak boleh naik gunung bertepatan dengan malam 1 Suro. Tapi di sana Leni sudah gak kuat jalan lagi, maka terpaksa mereka harus ngecamp lagi. Mata lebih cekak iki doang. Doang iki lho rane kayak biawak mimisan iki doang. Di saat tengah berkumpul, si Juna mengajak Bagas berak, karena Juna ngerasa sudah 2 hari belum ngising. Bagas nurut-nurut aja, tapi dirinya tak kunjung keluar karena belum mau berak. Sementara Andrew penasaran dengan jimat yang dibuang Diki, lalu mengambil jimat tersebut, siapa tahu ada gunanya. Itu telaknya Mas Dino bukan? Lintah iku lan. Ya, keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan kembali. Di saat itulah, mereka mengalami kejanggalan di mana mereka terus berkeliling di tempat yang sama dan tak kunjung turun dari gunung itu. Mereka terus ada di tempat Juna berak semalam, sehingga melihat tainya yang coklat itu. Mereka terus berkeliling beberapa kali, malah sampai tainya mengering, bahkan ditumbuhi oleh jamur. Intinya mereka semua tersesat, mau tidak mau mereka harus bertahan hidup di hutan, tenda pun dipasang. Hari demi hari stok makanan mereka mulai habis. Nah, di hari kelima, mereka masih di hutan. Mereka kelelahan, kelaparan, sampai Bagas makan jamur. Tapi setelah memakan jamur, Bagas malah meriang dan demam tinggi. Tak lama, Andrew berhasil mendapatkan seekor ular yang langsung dijadikan menu makan malam. Ketika Bagas mencicipi daging ular itu, di luar dugaan guys, Bagas langsung sembuh. Apa mungkin khasiat dari daging ular itu kali ya? Ya, di malam itu, hantu-hantu mulai meneror mereka satu persatu, kecuali Bagas yang tidak bisa melihatnya. Leni yang kembali diganggu oleh sosok pocong. Untungnya ada Bagas yang memberitahu satu-satunya cara agar terlepas dari teror ini adalah menoleh ke belakang. Tapi Leni tidak mau karena itu larangan. Akan tetapi Bagas terus membujuk untuk bisa menoleh ke belakang. Dan ternyata sosok pocong itu adalah ibunya yang selalu ingin memastikan anaknya dikelilingi orang-orang yang baik. Mama nggak akan ngajak kamu pergi. Mama hanya mau memastikan. Nah, di sini Bagas sudah hafal apa maksud dari mitos tersebut. Jadi maksud dari jangan menoleh ke belakang yaitu tidak boleh meratapi masa lalu yang kelam. Harus bisa bangkit dan menerimanya. Lanjut ke Andrew yang dikejar oleh kuntilanak. Ternyata itu adalah masa lalunya Andrew. Merasa telah berbuat kesalahan, sekarang Andrew akan bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Diki yang dikejar hantu rentenir berjanji akan melunasi hutang-hutangnya dan akan memberikan santunan kepada anak serta istri si rentenir ini yang masih butuh biaya. Sementara itu sosok genderuwo masih meneror Juna yang diceritakan bahwa yang menjadi hantu ini adalah Juna, di mana Juna sendiri memang sudah meninggal. Artinya ia adalah hantu yang gentayangan di Gunung Madiopuro. Juna sendiri tidak sadar bahwa dirinya telah mati dan sudah menjadi hantu. Dan ternyata sosok genderuwo itu bukan masa lalunya Juna, tetapi dia memang beneran hantu yang ingin menjadi temannya. Diketahui Juna memang sudah meninggal karena jatuh ke jurang guys. Juna adalah anak dari seorang koruptor yang punya banyak uang. Namun karena wajahnya yang kurang, dia pun sering dibully oleh orang-orang.
Juna begitu tak terima dirinya sudah meninggal, lalu berlari meninggalkan mereka, sampai akhirnya dia menemukan jasad dirinya sendiri. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, ternyata mereka berempatlah yang bisa melihat Juna secara langsung. Dan di momen haru itu, mereka tak kuasa menahan tangis dan meminta maaf kepadanya karena sering mengejek Juna. Kemudian, mereka segera melapor tim SAR atas penemuan jasadnya Juna. Dengan berat hati, pencarian kami tutup. Di bawah, di pos pendaftaran, rupanya para warga serta keluarga dari Bagas dan kawan-kawan sudah berkumpul ingin memastikan kepada tim SAR apakah kelompok Bagas berhasil selamat atau enggak. Ternyata, tim SAR selama ini tidak bisa menemukan mereka, sehingga pencarian pun resmi ditutup dan mereka dipastikan menghilang. Tapi tak selang lama, rombongan Bagas akhirnya bisa turun juga dan disambut baik oleh orang-orang kesayangan. Tak lupa, Juna juga senang akhirnya jasadnya berhasil ditemukan. Tetapi setelah itu, arwah Juna tidak bisa terbang seperti hantu-hantu lainnya, karena Juna belum tenang. Karena selama mendaki, Juna sangat ingin melihat Bagas dan Leni pacaran dan bisa berciuman. Kan? Nah, singkat cerita, kembali ke zaman sekarang, di studio tiba-tiba ada Leni datang ke ruang podcast untuk menyusul Bagas. Dan ternyata dari tadi hantu Juna sudah ada di pundak hostnya. Arwah Juna ingin segera pergi dengan tenang, lalu meminta Bagas dan Leni berciuman, dengan disorot oleh kamera dan secara live. Bagas dan Leni akhirnya bisa berciuman, dan film pun berakhir. Ya, itulah alur cerita film Sekawan Limo. Jadi makna dari jangan menoleh ke belakang itu adalah kita harus kuat ketika ada cobaan. Jangan terus meratapi masa lalu yang kelam dan harus bisa bangkit, ikhlas, dan fokus untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton dan nantikan cerita film seru berikutnya. Bye-bye.